lakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku melihat kendaraan lain berlalu lalang. Tapi mengapa bisa aku tidak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Entahlah, aku tak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya membuat pengumuman lalu menyebarkannya ke media sosial? Lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen bisa menghujatku, lalu menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku semuanya. Bagaimana ini? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Tenang Ambina, tenang. Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Iya, aku harus tenang. Aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh tidak sengaja. Kalian percayakan padaku? Kalian harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Mengapa ini bisa terjadi padaku? Mengapa? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Jawab. Apa yang kalian lakukan ketika itu? Jangan diam saja. Jawab. Apa yang kalian lakukan ketika itu? Jawab pertanyaanku. Jangan hanya menontonku. Jawab pertanyaanku. Jangan hanya menontonku. Jangan hanya menontonku. Jangan hanya menontonku. Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau kau membekap wajahmu seperti itu. Tidak cukupkah satu kematian untuk hari ini? Atau kau juga ingin mati seperti tolonglah aku. Tolonglah aku.
makan sambil bermain ponsel. Makananku tidak habis. Aku sudah kenyang. Apa jangan-jangan ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah Meong Palokarelai, pengawal setia Sang Hyang Seri, Dewi Padi dalam Syair Ilagaligo. Ya, aku pernah membaca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan minuman. Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini hukuman untukku. Hukuman karena aku menyanyiakan makanan. Karena aku tidak pandai menghargai makanan. Aku malah membuangnya. Keterlaluan. Kau keterlaluan, Amina. Apakah kau Meong Palokarelai? Jawab. Apakah kau Meong Palokarelai? Jawab. Jangan hanya diam saja. Jawab. Apakah kau Meong Palokarelai? Benar dugaanku. Dia belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak. Dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Itu hanya mitos. Aku memang salah karena tidak menghabiskan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Sungguh. Meong Palokarelai. Nah, ini dia. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Siapapun yang membunuhnya akan menerima dibalas dibunuh juga. Bagaimana ini? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno ialah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos. Mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Tapi bagaimana kalau tuan dan nyonyanya tidak terima dan menuntutku? Lalu menyeretku ke penjara dan tolonglah aku. Kumohon, hiduplah kembali. Semua yang membuatku tertekan, tolong hiduplah kembali. Orang tuaku tidak boleh tahu kejadian ini. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kumohon, hiduplah
Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya sudah tahu kalau dia mati. Dan akulah pembunuhnya. Jangan-jangan itu adalah suruhan Tuan dan Nyonyanya untuk menangkapku. Bahkan membunuhku. Ya, membunuhku. Jangan. Kumohon. Jangan lakukan itu. Kumohon. Aku tidak sengaja. Kumohon. Tuhan. Aku tidak sengaja melakukannya. Kumohon. Maafkan aku. Hidupku kembali. Tidak. Ini ketidaksengajaan yang patut dimaafkan. Aku akan menguburnya. Tuan dan Nyonyanya harus tahu. Jujur lebih baik.